Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Diniati, NIM 2186206164, kelas 2A, Prodi S1 PGSD, dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tuanku Tambusai. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Masa pemerintah kolonial Belanda tahun 1795, kerajaan Belanda ditaklukkan oleh Napoleon dari Prancis. Raja Belanda dijadikan bagian dari negara Prancis dan dirubah namanya menjadi Republik Batav dan diperintah oleh Louis Napoleon. Akhir abad ke-18, VOC bangkrut. 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Segala urusan VOC diambil oleh pemerintah kerajaan Belanda termasuk wilayah jajarannya. Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia pada tahun 1808. Daendels memerintahkan pendirian pabrik senjata di Surabaya, mendirikan pangkalan angkatan laut di Merak. Daendels dijuluki Tuan Guntur karena kekejamannya. Kemudian Daendels dipanggil pulang ke Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jenses. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi setengah tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan berkat adanya kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Masa pemerintahan Inggris. Tahun 1795 Inggris sudah menguasai wilayah Sumatera Barat. Tahun 1810 Ambon, Ternate, dan Tidore berhasil dikuasai Inggris. Tahun 1811 Jenses menyerah kepada Inggris. Dengan demikian Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Penyerahan kekuasaan ini disebut rekapitulasi Tuntang. Semua wilayah jajahan harus dikembalikan pada penguasa sebelumnya. Indonesia pun dikembalikan ke tangan Belanda.
Faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia. Faktor internal atau dalam negeri antara lain, yang pertama sejarah masa lampau yang gemilang, yang kedua adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan, yang ketiga pengaruh perkembangan pendidikan barat di Indonesia. Faktor eksternal atau luar negeri antara lain, yang pertama kemenangan Jepang atas Rusia, yang kedua Kongres India menginspirasi perjuangan Indonesia, yang ketiga gerakan nasionalis Cina berlimbas pada semangat Indonesia. Masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Yang pertama, masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, selama masa pendahuluan Jepang juga membentuk persiapan kemerdekaan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PKI yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. Masa proklamasi Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta. Yang kedua, dibacakan di Jalan Penggasaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Yang ketiga, tokoh yang merumuskan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdiri atas Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, S. Shinshijima, S. Miyoshi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Berikut teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal ini mengingat Sumpah Pemuda diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Sumpah Pemuda sendiri dirumuskan dan dituliskan oleh Master Profesor Muhammad Yamin SH pada selembar kertas. Berikut teks Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tujuan Sumpah Pemuda, pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Yang kedua, memperluas usaha-usaha dana kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Yang keempat, membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda tentunya sangat penting ditanamkan dalam jiwa. Isi dari Sumpah Pemuda menegaskan cita-cita adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama, mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Yang kedua, wujud cinta tanah air. Yang ketiga, mendorong semangat juang pemuda. Yang keempat, sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Yang kelima, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang keenam, menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia.
Dampak peristiwa Sumpah Pemuda yang pertama, adanya tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Yang kedua, organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Yang ketiga, organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Yang keempat, peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri sehingga orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Yang kelima, penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.